ya kuat belajar akidah, tapi masya Allah ya tatap muka, ya ketemu muka dengan orang tua aja udah insya Allah gitu ya, la salam wala kalam gitu kan, salam enggak, bicara enggak, karena apa? Merasa sudah wah anti syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, Bapak dan Ibu. Pertama-tama kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang tidak punya daya dan upaya, sangat iftikor, sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk dan ekspresi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang paling besar, yaitu anugerah iman dan keislaman dan nikmat-nikmat yang lain. Ketika kita mampu menerjemahi dan memaknai anugerah itu sebagai karunia, maka akan Allah berikan tambahan karunia yang berikutnya. Ya, Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, likulli nikmatin la tuqarrabu ilallah bahwa baliyah. Setiap atau semua nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu membawa kita untuk lebih dekat, untuk mampu beribadah kepada Allah, mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengenal Rasulnya, mampu mengenal agamanya, bahwa baliyah, maka itu adalah malapetaka, ujian. Kalau hari ini kita bisa menghirup udara, itu adalah nikmat Allah. Tapi dengan sehat kita tidak mampu untuk menegakkan sholat, ini adalah ujian. Begitu juga dengan kenikmatan yang lain. Kedua kalinya salam serta salawat teriring kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, kajian kita malam hari ini sesuai dengan permintaan dari DKM dan panitia yang lain, ya, yaitu kajian tentang akhlak. Hampir Al-Quran, ya, kalau boleh kita memberikan nilai 85%-nya itu berbicara tentang perkara akhlak. Tapi dalam fakta dan kenyataan hari ini orang Masya Allah mampu menghiasi dirinya, badannya dengan amalan-amalan soleh, namun hatinya banyak nilai-nilai kedengkian, banyak nilai-nilai kekufuran, banyak nilai kemaksiatan. Tapi jangan juga kita ya terperdaya dengan casing yang bagus, rupa yang bagus, ya peci kita kayaknya alim bener gitu, tapi hati kita Masya Allah ingkar kepada agama Allah. Lisan kita menghujah agama Allah, menghina, ya, merendahkan martabat agama. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka kita berusaha casing yang ada pada tubuh kita ini dengan menampakkan Islam ini, itu adalah cerminan dari keyakinan yang kita miliki dalam hati. Nah, itu Bapak, ya. Maka Al-Qur'an bicara tentang akhlak, itu muaranya adalah akidah. Muaranya akidah. Maka ketika kita berbicara tentang perkara Islam, agama Islam, maka ini sebuah, ya, harus kita muncul kepada diri kita. Tidak ada lagi ideologi, nggak ada lagi keyakinan, ya, agama di atas muka bumi ini yang paling sempurna mengatur tatanan kehidupan, ya, hanyalah Islam. Maka harus digaungkan ini. Jangan sampai kita ragu. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ragu karena kita tercelup, tersibagoh. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang kedua, ya, Al-Baqarah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, celupan yang baik. Sibghah, para ulama tafsir mengartikan sibghah itu adalah millah, agama.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan memaknai sibghah adalah agama. Maka untuk merubah ya diri kita itu adalah agama ini. Gitu. Merubah diri kita ini adalah dengan agama. Maka agama yang paling sempurna dan paripurna adalah Islam. Ya, maka kita mengenal ya ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga sebagai bentuk ya pertama itu banyak ya sebagai simbol bahwa pertama terakhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji, maka disebut dengan haji wada. Ya, yang kedua menggambarkan bahwa tidak ada lagi ayat yang keluar yang turun pada setelahnya itu. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini ya aku sempurnakan bagimu agamamu. Maka agama yang paling mulia, yang paling baik, yang paling sempurna tatanan kehidupannya adalah Islam. Maka kalau kita berbicara Islam ya pasti ada 3 konsep besar dalam Islam itu. Ya, para ulama ya membagi jadi 3 konsep besar. Pertama dilihat dari mana? Dari akidah. Ya, bicara masalah akidah. Maka ada periodisasi akidah. Berapa tahun Nabi mentransformasi nilai-nilai keyakinan kepada para sahabat? Di Mekah berapa tahun? 10. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu adalah untuk apa? Memantapkan, mengokohkan keyakinan bahwa satu-satu zat yang diibadahi, yang diesakan, ya, yang diilahkan, yang dituhankan, yang dibesarkan hanyalah Allah. Maka muncullah militan dari generasi sahabat. Ya, kita kenal sahabat Bilal bin Rabah. Ya, keluarga Yasir. Itu adalah karena berawal dari konsep akidah. Gitu. Itu Islam. Berbicara tentang akidah. Nah, tidak lupa juga Islam bicara tentang masalah ibadah. Ya, ibadah. Ya, dengan istilah lain hablum minallah dan hablum minannas. Ya, komunikasi kita, muamalah kita dengan Allah ada tatanan kehidupannya, tata caranya ada, kaifiahnya ada. Gitu. Begitu juga muamalah kita dengan manusia ada caranya. Maka ikhwah taala itu agama yang paling sempurna. Nah, kemudian nanti turunan-turunannya lahir namanya kitab hadis, ya, ada namanya kitab fikih, ada namanya kitab akidah dan seterusnya. Itu ingin menerjemahkan daripada konsep yang 3 tadi. Pertama tadi masalah akidah, ya, mengokohkan jiwa. Yang kedua masalah ibadah. Ibadah apa? Ya, perbuatan hamba. Ya, bagaimana muamalahnya seorang hamba kepada Kholiknya? Bagaimana komunikasinya seorang hamba kepada Kholiknya? Itu bicara tentang ibadah. Dan ibadah, disiplin ibadah ini kan bukan hanya sholat. Itu bukan hanya sholat, ya, semua, sehingga para ulama ada sebuah kaidah yang masyhur, bapak-bapak, ibu-ibu orang taala, yaitu masalah ibadah ini, fa innal mabaha ma'an nawaya sholihah takunu ibadatan. Fa innal mabaha, sesungguhnya perkara-perkara yang mubah, ma'an nawaya sholihah, kalau itu diiringi dengan niat yang sholih, yang baik, takunu ibadatan, itu menjadi ibadah. Maka ibadah itu sangat komprehensif, luas sekali. Ya, mau lihat dari sisi apa? Lisan, perkataan. Nabi praktekkan dengan sifat namanya as-sidqu. Gitu. Gak ada di dunia ini memiliki sifat sidik kecuali Rasul. Ya, itu bentuk ibadah dengan lisannya, belum dengan fisiknya, belum dengan jiwanya. Maka seluruh perkara yang mubah ini kalau itu diniatkan dengan ibadah, maka bernilai ibadah. Nah, yang ketiga konsep dalam apa? Ya, ibadah akhlak. Yang ketiga adalah akhlak. Gitu. Maka akhlak ini gambaran dari yang 2 tadi. Ya,
nilai dari akidah dengan ibadah. Bagaimana dia menjawantahkan tadi keyakinan itu dalam sebuah aktualisasi pengamalan badan, dan itu diberikan nilai, diberikan bungkus casing yang disebut dengan akhlak. Maka kalau kita mendudukkan definisi akhlak adab itu bervariatif maka ada yang mengartikan akhlak itu apa? Nilai kepribadian seseorang. Orang memiliki karakter, nilai pada dirinya, itu muaranya munculnya dari mana? Akidah dulu. Itu Abu Bakar kok tetap mempertahankan keyakinannya ketika menerima informasi bagaimana sahabat sahabat yang lain ketika menerima informasi tentang Isra dan Mi'raj kemudian Abu Bakar radhiyallahu an dibujuk-bujuk, kamu tetap beriman enggak kepada Nabi? Kalau kami enggak beriman, masa bisa satu malam ke langit? Nah, ini apa? Keyakinan yang menancap pada diri Abu Bakar. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala pembahasan dalam hal agama kita. Tidak terlepas, semuanya itu sangat terkait. Sangat terkait. Taib, itu pembahasan tentang perkara agama ini. Makanya agama yang paling sempurna aturannya adalah Islam. Kalau kita mau runut dari sejak kita mau memejamkan mata sampai membuka mata, aturannya semuanya ada, detail itu. Tapi kalau agama yang lain banyak terkontaminasi, banyak yang dirubah-rubah. Tapi kalau agama samawi, agama Islam tidak bisa dirubah. Nah, inilah kesempurnaan daripada agama Islam. Kemudian apa? Kita lebih fokus kepada pembahasan tentang yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Saya menukil membacakan beberapa manfaat atau fadilah daripada husnul khuluq sebelum nanti kita akan lebih detail membahas tentang kitab yaitu Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar miliknya yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Zaid itu ikhwah rahmatullah. Maka kenapa akhlak jadi pembahasan kita malam hari ini? Yang pertama, bahwa al-khuluqul hasan min a'zami rawabatil iman wa a'la darajat. Bahwa akhlak yang mulia itu merupakan ikatan iman yang kuat. Gitu. Maka kalau orang sudah akidahnya kukoh, kuat, maka dia harus mencerminkan akhlak yang mulia. Gitu. Tapi faktanya banyak orang secara teori akidahnya Masya Allah, kalau ditanya masalah akidah tidak pernah kalah gitu. Tetapi dalam prakteknya coba dibuktikan itu. Karena apa? Antara akhlak dan akidah nggak bisa dipisahkan. Akhlak itu merupakan manifestasi daripada keyakinan seseorang dalam hatinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Dawud dan At-Tirmizi, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqan. Yaitu orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya akhlak yang mulia itu diikat dengan keyakinan yang kokoh. Kalau kita berbicara data yang ada dalam agama kita lihat generasi awalun, generasi para sahabat, bagaimana mereka punya akidah yang lurus dan akhlak yang sangat mulia gitu. Contoh misalnya kita lihat akhlaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, luar biasa.
Ya. Akidah yang menancap dalam diri Abu Bakar radhiyallahu an membawa beliau untuk apa? Ya, mensodakohkan, menginfakkan seluruh hartanya. Susah dan sulit mencari orang yang punya keyakinan, itu keimanan. Ini semua hartanya diberikan kepada agama Islam. Sampai Nabi mengatakan untuk istri dan anakmu. Bagaimana, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasul. Nah, muncul statement, perkataan dan jawaban itu munculnya dari mana? Keimanan. Begitu dengan sahabat Abu Thalhah radhiyallahu an, Abu Darda radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf. Kenapa berani mengeluarkan sebanyak-banyaknya, bahkan semua hartanya untuk agama ini? Karena ada nilai keimanan yang menancap dalam sanubari para sahabat. Kalau kita berat sekarang, ya harus lirik kanan dulu. Ini pembangunan masjid nih, haji siapa duluan, gitu kan? Haji siapa duluan, itu. Nah kalau sudah muncul haji ini, baru kita mau. Kalau para sahabat berlomba-lomba, kenapa mereka sampai fastabiqul khair, ya? Berlomba-lomba karena tadi akidah yang ada dalam jiwanya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang ke-34, surah As-Saba ayat 39, menguatkan masalah sedekah dan infak. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu dermakan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, ya pasti bahwa yukhlifuhu, pasti Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan infak yang kita keluarkan itu ada sebaik-baik rezeki yang kita miliki. Nah itu ikhwah ta'ala, munculnya tadi akhlak mau berderma, bersedekah, ya itu dari mana? Akidah. Itu dari akidah tadi, ya. Cuma dalam fakta kita sekarang banyak ana dan antum, ya kuat belajar akidah, tapi masya Allah, ya tatap muka, ya ketemu muka dengan orang tua aja udah masya Allah gitu, ya la salam wala kalam, gitu kan? Salam enggak, bicara enggak, karena apa? Merasa sudah wah anti syirik, gitu. Ini fakta Pak. Baru belajar satu kitab akidah, orang tuanya la salam wala kalam. Padahal seharusnya ketika dia belajar akidah malah harus tawadhu dan harus lebih hormat kepada orang tua. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana itu lama itu, ya. Bagaimana membujuk ibunya untuk bisa menerima Islam ini. Sampai Abu Hurairah harus menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai mengadu, "Wahai Abu Hurairah, ya, kenapa kamu menangis? Bagaimana tidak menangis ya Rasul, ketika aku mengingatkan kepada ibuku tentang Islam ini, tidak ada satupun keluar dari ucapan ibuku kecuali hanya laknat, kebencian, nama engkau dilaknat, ya, gitu. Semua nggak ada yang beres keluar dari lidahnya ibunya Abu Hurairah, menangis, ya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Ya Rasul, doakan supaya ibuku masuk Islam. Nah, gitu. Lama itu Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah generasi yang pertama yang dibentuk akidahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak serta-merta dengan akidah itu buru-buru ingin mengislamkan ibunya, perlu proses lama. Lihat bagaimana contoh Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun bapaknya ahli, ya, penyembah berhala, tapi dia tidak mengatakan wahai bapak, tapi dia mengatakan ya abati. Abati itu artinya apa? Wahai bapakku yang tersayang, yang aku cintai. Bukan dijauhkan, malah dirangkul dengan bahasa-bahasa yang
yang merekrut hatinya, yang mengajak hatinya. Ini fakta yang sudah kita dapatkan. Dengan akidah yang lurus, malah kita harus menampilkan ya akhlak yang baik, bukan malah menjauhi. Bahkan kadang-kadang adiknya belum ya mengenal atau belum hijrah, malah langsung dipodis, dijustis dan lain sebagainya. Oh kamu ahli neraka, oh kamu dan lain sebagainya. Wa iyadzu billah. Nah, ini ikhwah ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat ya penampilan fisik tadi sesuai dengan isi hati. Makanya kalau kita belajar dalam kitab ya masalah hadis Arba'in Nawawi atau dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, maka ada dua di situ timbangan, Bapak-bapak. Ada dua timbangan masalah ibadah atau amalan. Untuk menimbang amalan zohir, ya, menimbang amalan zohir, kita menggunakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis dua itu dari Aisyah. Ya, man amila amalan. Ini amalan zohir. Kalau menimbang amalan hati, kita pakai hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat. Maka ini dua timbangan untuk menimbang amalan kita, muamalah kita kepada Allah, muamalah kita kepada sesama manusia. Tidak bisa lepas itu dua hadis itu. Ya, boleh jadi dia niatnya karena Allah, tetapi badannya tadi, penampilannya tadi, ya, wah ini sudah saya sedekahkan ini. Ekspresi ya bahasa tubuhnya itu bisa menggambarkan dari apa? Isi hatinya. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kamu pilih-pilih, dipilih-pilih itu. Ya, mau sedekah berikan orang lain, berikan orang tua, ya, dipilih-pilih. Kemudian setelah dipilih, ya tadi bahasa tubuhnya, ya udah saya kasih kamu ya. Tapi kamu harus, ada syaratnya lagi. Gitu. Sudah memberi tapi pakai syarat. Sudah bahasa tubuhnya membelakangin, ya. Kemudian tambah syarat. Nah, ini yang tidak mencerminkan dari akidah yang di dalam tadi. Gitu. Maka itulah makna daripada hadis tadi. Bagaimana kita belajar akidah agar kita mendapatkan akhlak yang baik. Itu. Berarti Pak Ustadz, bagaimana orang-orang yang akidahnya Masya Allah belajar ilmu akidah tauhid, tapi akhlaknya, berarti bukan masalah akidahnya, masalah hatinya, dirinya, gitu. Nah itu boleh saja itu ada virus ujub di dalamnya, karena dia merasa apa? Paling berilmu, paling punya dalil. Nah boleh jadi itu, sehingga dia melihat orang tuh kecil, rendah, hina di hadapannya. Wah, kalau enggak secara saya enggak bagus. Nah ini hati-hati. Ya, banyak sekarang kita yang belajar ya, hari ini belajar, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan ya akhlak kita, ya, gitu, etika kita, adab kita sesama ikhwan, ya, bahkan sesama akhwat. Gara-gara ya ini terjadi ikhwan dalam satu majelis ilmu saja, gara-gara nih ustadz yang lain nyampein, Masya Allah senyumannya mahal sekali. Senyumannya mahal sekali, gitu. Masya Allah Pak Ustadz pakai cadaran dia Pak Ustadz. Itu bukan jadi barometer, ya, gitu. Maka ketika kita mampu menampilkan secara uruf, ya, gitu, syariat tersebut, maka itu harus selaras, sejalan dengan isi hati kita, akidah kita, keimanan kita. Maka dengarkan hadis ini, ya. Sempurna iman seseorang itu, seorang mukmin dikatakan sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Kenapa disebut iman di situ? Itu ikhwah ta'ala. Kita lihat fakta gitu ya, fakta.
sampai ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 ya gitu. Kalau kita mau buka dalam beberapa hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini contoh nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Faqala, saya baca aja yang ya dari hadis Abu Hurairah nomor hadis 5551. Ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatin faqumna. Saya baca terjemahnya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat dan kami ikut berdiri dengannya. Di tengah-tengah salat ada seorang badui. Ini masyhur ini hadis ini ya. Ya, seorang badui yang berbicara, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan janganlah engkau merahmati seorang pun selain kami." Apa sebab tadi itu? Ya. Orang badui ini, kalau dalam riwayat lain, orang badui ini apa? Kencing di tiang masjid. Gitu kan? Kencing. Kemudian sahabat yang lain, wah ini kurang ajar ini. Ya. Sampai Umar berkata, "Ya Rasul, biarkan saya yang penggal itu." Nah, gitu. Nabi tidak menampakkan akhlak yang buruk. Biarkan aja dia. Selesaikan hajatnya. Ya, selesaikan hajatnya. Kemudian apa kata Nabi? Ya, panggil sahabat yang satunya, ambilkan itu gayung atau cebok, ya, beberapa air, kemudian disiram. Nah, setelah ya orang Badui ini melihat bagaimana etika akhlak Nabi, apa doanya orang ini tadi? Orang Badui, Allahumma rahamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmati diriku dan Muhammad saja. Yang lain-lain ini enggak usah. Gitu. Ya. Itu, enggak usah yang lain-lain ini. Itu lidahnya orang Badui ini sampai berdoa sama Allah. Ya Allah, rahmati diriku dan Muhammad saja. Yang lain-lain tidak. Karena apa? Yang lain-lain tadi musuhnya gitu kan. Ya, Nabi enggak. Gitu. Ini contoh. Ada contoh lain. Ya, Muawiyah. Ya, Muawiyah baru belajar Al-Fatihah misalnya. Kemudian ya kita baca hadis dari Muawiyah bin Hakim As-Sulami. Qala, "Baina ana usolli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kemudian ketika salat, maka sahabat ini mendengarkan sahabat yang lain lagi bersin. Ya, lagi bersin. Kemudian apa? Ya, menjawab kan di dalam salat. Ya, bersin kan? Gitu. Dia baru belajar salat. Baru belajar Al-Fatihah, kemudian ya bersin, kemudian dijawab, ya dijawab, gitu. Alhamdulillah, yarhamukallah, jawab. Ini baru belajar masalahnya, ya, baru belajar. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tadi, ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, ketika ya memanggil orang tadi, ya, ketika memanggil orang tadi, ya, Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, wahai saudaraku, ya, di dalam sholat itu tidak boleh satupun ucapan selain zikir, selain tasbih, selain tahmid. Tidak boleh ucapan-ucapan selain itu, tidak boleh." Nah, kemudian setelah diberikan, tidak dihardik oleh Rasul, dipanggil, kasih duduk, dikasih penjelasan. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, orang ini, tidak pernah aku melihat hati seorang guru. Perhatikan, tidak pernah aku menemui hatinya muallimun, seorang guru yang bersih, kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Didudukkan, diberikan pelajaran. Nah, ini ikhwah rahimani ta'ala, contoh dari akidah Nabi dan diterjemahkan dalam bentuk akhlak yang luar biasa. Dengan akhlak seperti itu aja. Mungkin pernah juga dengar bagaimana seorang wanita Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi. Ya, selalu, nggak ada hari-hari dilewatin kecuali cacian. Gitu. Lewat caci maki. Akhirnya apa? Qadarullah, wanita ini didaktirkan sakit. Gitu, sakit. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
Itu wanita yang selalu menghardik, mencaci maki saya, kemana dia? Kok nggak ada suaranya ini? Gitu kan bahasanya, nggak ada suara. Ya Rasul, dia sakit. Ya udah antarkan, mana rumahnya? Luar biasa. Itu. Coba kita. Hah? Bagaimana? Dasar itu. Hah? Gitu. Wawas gitu ya. Ya gitu. Ya. Gitu. Dari mana itu? Karena keyakinan tadi memunculkan akhlak yang mulia. Nah, ini ikhwah rahimin ta'ala, ya. Gitu. Luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak, gara-gara gini, gara-gara yang ngantri, ya, ngantri apa itu? Ya, SPBU lah. Ya, ngantri Petralit gitu kan, atau Pertamax saja. Hanya sedikit. Sudah berapa kali ini mata saya ini melihat orang baku jotos tuh. Ya baku jotos gara-gara apa? Ngantri. Iya gitu, Masya Allah. Itu jangan jotos di depan. Ya saya yang harus turun. Ya, bawa istri, bawa anak, saya harus lompat dari motor. Karena nggak ada yang berani. Yang satunya tingginya luar biasa, yang satunya ada tatonya. Ya, saya harus turun. Saya pegang dua-duanya. Pak, Bapak Muslim, Bapak ingat anak di rumah. Gitu. Ramadan lagi kejadiannya. Luar biasa. Nah ini ikhwah rahimani ta'ala, gara-gara hanya kecil saja itu kadang-kadang akhlak kita, adab kita itu tidak mencerminkan nilai-nilai prinsip dari Islam. Nah ini luar biasa. Makanya belajar akhlak itu Masya Allah ya. Karena apa? Akhlak itu adalah gambaran isi daripada keyakinan diri kita. Nah itu yang pertama. Kenapa akhlak itu diikat dengan keimanan? Karena itu merupakan ya isi atau cerminan daripada hati seseorang. Maka kalau kita belajar dalam tazkiyatun nufus itu, ya ikhwah ta'ala, kita belajar, kita buka misalnya surah 99 tuh, Asy-Syam, ya. Asy-Syam itu ayat 7 dan sampai 10, ya. Di situ Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi fujur, buruk, Allah berikan potensi takwa. Berarti pada diri kita ini ada tabiat akhlak yang buruk, ada tabiat yang positif. Nah, kalau ada orang yang lahir dari sejak kecilnya dia jujur gitu. Gitu kan? Disiplin terus. Nah, itulah Allah yang berikan. Allah yang berikan. Maka itu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maka pemberian Allah ini yang tadinya orang yang disiplinnya, ya jujurnya, kemudian patuh dan taatnya sama ibunya, tapi itu bisa berubah disebabkan apa? Ya lingkungannya. Maka mensibagah, mencelup tadi itu hanya pakai Islam. Gitu. Maka untuk membentuk karakter akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu hanya Islam yang mampu. Gitu. Apalagi berbicara fakta hari ini, kita semua kewalahan. Para ya akademisi sekarang berat untuk melihat dan turun menangani masalah ini. Berat. Tuh. Ya ngerilah kalau kita buka sekarang ya data-data tentang murid-murid kita gitu. Ya, hasil dari produk pendidikan kita itu sangat berat kita buka. Kenyataannya luar biasa. Gitu. Nah, untuk mengembalikan fitrah tadi, dia disiplin, dia jujur, dia santun, dia sopan, itu tidak ada lagi jalan kecuali untuk dicelup dengan agama. Itulah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah dan Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Seluruh ya bayi yang dilahirkan dalam keadaan tadi punya tabiat, punya fitrah, punya akhlak. Berarti semua ini dimiliki siapapun.
orang kafir juga, orang mukmin juga sama. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih karena berkenaan dengan pilkada sebentar nih, pilpres nih, saya sampaikan ini. Ya jangan disampaikan ke forum umum ya. Ini berkenaan ini. Jangan sampai kita terkesima dengan akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu bawaan lahir. Yang disebut kata para ulama tabiat manusia. Ada orang yang lahir dari rahim seorang yang ahli kitab gitu. Tapi Masya Allah dari kecil anak ini, orang ini jujur, disiplin gitu. Ada yang lahir juga dari rahim seorang muslimah, sama juga jujur, disiplin. Maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka tidak bisa dilihat dari segi akhlak tadi gitu. Makanya kadang-kadang kalau dalam dekat-dekat pilkada, pilpres itu Masya Allah sering ini ya gitu. Makanya kalau ada pemimpin jangan barometernya akhlak. Jangan barometernya akhlak. Barometernya isinya itu apa dalamnya. Kalau casing orang semua pinter gitu. Bahasa sekarang apa? Pencitraan gitu. Pinter sekarang. Tetapi dalam akidahnya bagaimana? Hatinya bagaimana? Jangan-jangan dia dengki dengan Islam. Jangan-jangan dia ya sangat benci dengan Islam. Walaupun tadi casingnya Islam, tapi hatinya itu. Nah ini ya sebentar lagi ke sana, maka diingatkan kalau milih hati-hati. Nah, itu jangan tertipu dengan casingnya. Wah itu anak kiai, ya, gitu. Walaupun anak kiai, kalau sudah bermuamalah dengan ideologi lain, hati-hati. Karena loyalitas, akidah, tauhid itu harus benar-benar putih. Nggak boleh apa samar-samar abu-abu, gitu. Nah, gitu. Nah ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam tabiatnya, fitrahnya. Makanya di antara Nabi ya, maka disebut siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa disebut agama Hanif? Agama Hanif yang lurus, karena dari sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah hatinya cenderung condong kepada kesyirikan. Sampai Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Rasul, ittabi millata Ibrahim hanifa. Hei Muhammad, ikutilah milahnya Ibrahim. Kenapa milah Ibrahim? Hanifa, lurus dia. Dari kecil Nabi Ibrahim itu fitrahnya bersih, lurus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti itu. Nah ini ikhwah rahimani wa ta'ala tentang perkara akhlak. Terus apa kaitannya tadi ya dengan perkara tadi pendidikan dan lain sebagainya? Maka untuk mengembalikan semua tabiat dan fitrah akhlak budi pekerti itu, maka tidak ada lagi solusinya kecuali apa? Dengan Islam. Perangkatnya sudah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu. Apa perangkatnya? Ya akal ini. Itu. Nah sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan di situ maknanya secara penciptaan. Manusia diciptakan lebih ahsan, lebih baik secara penciptaan. Kenapa lebih baik? Karena diberikan dua potensi. Ada potensi akal dan ada potensi nafsu. Akal dan nafsu ini harus di bawah Al-Quran, di bawah wahyu. Ya, jangan sampai seperti orang-orang yang baru tinggal di Eropa, Korea, Jepang 10 tahun, pulang-pulang langsung mengatakan, jijik loh makan kaki tangan itu. Gitu. Baru 15 tahun tinggal di sononya, ya, baru mengatakan Islam tuh ya makannya pakai tangan. Setelah itu apa? Ya, dijilat-jilat. Nah,
Ini orang yang tinggal di agama orang, itulah celupan. Padahal Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memaksudkan adab makan ini dalam bab tawaddu. Jangan kita sombong. Wah, enggak menerima cara makannya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak masuk bukan tren sekarang pakai tangan. Gitu. Nah, ini ikhwah sama dengan pola tidur Nabi. Ada orang yang bagaimana Nabi tidurnya? Nah, coba, ada enggak di antara kita ini yang mampu meniru tidurnya Nabi? Enggak ada satupun. Itu. Ya gitu. Nabi itu mampu tidur 5 menit, 10 menit. Kita banyakan tidur. Bukan banyak, sering tidur kita ini. Ya gitu, ngaji tidur, sholat tidur, tahlil tidur, semua tidur. Nabi itu tidur. Sampai heran orang-orang Eropa yang milik Google itu heran. Nah, milik IT hari ini, ya, Facebook dan lain sebagainya, itu mengambil tata cara tidur Nabi. Ya, gitu. Kemarin di kajian subuh saya sampaikan, ya, gitu. Kenapa? Nabi itu mampu tidur 5 menit, 10 menit sebelum zuhur. Ada yang mengatakan setelah zuhur. Tidur apa namanya? Qailullah. Itu. Tidur qailullah itu untuk apa? Fungsinya, faedahnya tidur siang itu untuk menghentikan semua bentuk motorik kita. Ya, otak kita ini ada motornya, ada sensornya. Supaya motor ini terus tidak berputar. Coba bandingkan dari jam 4 sampai 8 malam. Itu digerakkan terus, yang bagaimana enggak rusak. Sekarang beberapa perusahaan IT terbesar di dunia itu mewajibkan karyawannya harus tidur minimal 10 menit. Itu ajarannya siapa? Rasul. Kita orang muslim, masa bisa ya? Nah itu. Nah, ini sudah biasa nih. Saya kadang-kadang ngisi di kantor-kantoran tuh, Masya Allah. Ini mau tidur atau mau kajian nih? Masya Allah, kan 11:30 sholat zuhur. Setelah itu Pak Ustadz bisa isi kajian. Bingung juga isi kajian. Ya, akhirnya berdiri kita. Berdiri hanya 15 menit. Yang lain itu apa? Tidur. Masya Allah. Ya, menjalankan sudah Rasulullah. Luar biasa gitu kan. Satu sisi dia menjalankan sunnah, satu sisi programnya menyalahi sunnah. Nah itu faktanya. Ya udah, saya hanya dimintain untuk nyampaikan, ya nyampein aja. Ya walaupun mereka teler-teleran, ya sampein aja. 15 menit Pak Ustadz ya. Ya bagaimana 15 menit tuh? Nah ini ikhwah ta'ala. Ternyata yang amalkan akhlaknya orang muslim adalah mereka yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita berbangga jadi orang-orang muslim. Ya, jangan berkecil hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kata Allah. Wala tahinu, jangan kamu merasa rendah, hina. Ini IT sekarang orang kafir, ekonomi juga orang kafir, pendidikan orang kafir. Jangan begitu. Wala tahinu wala tahzanu, jangan juga bersedih. Wa antumul a'laun, kata Allah. Kamu posisimu, kedudukanmu a'lau, paling tinggi. Apa syaratnya? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar punya iman, akidah, keyakinan yang kuat. Itu, ini sekarang Masya Allah ya. Mudah-mudahan lahir ekonom muslim yang memperjuangkan ekonomi kaum muslim, ya gitu. Sehingga saham-sahamnya untuk orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ikhwah ta'ala, itu semua berawal daripada akhlak tadi, ya. Itu baru satu. Ternyata akhlak itu merupakan pengikat yang luar biasa.
ya, ikatannya adalah nilai-nilai yang ada dalam jiwa seseorang atau keimanan seseorang. Yang kedua, ikhwah rahimahullah, saya singkat nih, banyak sekali nih ya. Coba saya singkat aja supaya kita ada gambaran nanti. Kemudian yang kedua, ya, hadis yang masyhur juga dari hadis, ya, yaitu Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini kita hafal semuanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau dalam riwayat lain yaitu amal salih, ya. Itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti Nabi fungsinya adalah menyempurnakan akhlak, karena orang-orang jahiliyah punya akhlak-akhlak yang positif. Contoh misalnya, kalau kita belajar Sirah Nabawi, ya, itu ada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu orang-orang jahiliyah itu kalau kaya-kaya mengekspresikan rasa sodakohnya itu dipanggil kawan-kawannya untuk minum. Nah, ternyata orang-orang jahiliyah suka memberi, tetapi caranya mengekspresikan rasa syukurnya tadi ngumpulin teman-temannya kemudian minum-minum atau wanita. Nah, itu Nabi menyempurnakan caranya bagaimana bersyukur itu. Itulah fungsi Nabi, untuk menyempurnakan adab budi pekerti orang-orang jahiliyah. Itu. Nah, itulah makna atau keutamaan daripada akhlak tadi, untuk menyempurnakan yaitu akhlak, ya. Makanya pentingnya, ya, Nabi diutus, diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang kurang baik tadi, gitu. Nah, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menyampaikan dua bagaimana keutamaan, keindahan daripada akhlak yang mulia. Yang pertama, bahwa akhlak mulia itu diikat kuat dengan nilai-nilai yang ada dalam hati. Yang kedua, ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Karena semata-mata untuk tadi, ya, untuk memperbaiki daripada akhlak-akhlak tertentu, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka Nabi mempraktekkan, ya, nilai-nilai akidah itu dalam, ya, amalan fisiknya, ya, dalam budi pekertinya. Maka ketika, ya, sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu, atau Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi, maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran, adalah Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Artinya kalau ingin belajar akhlak Nabi, maka lebih banyak mentadabbur, lebih banyak membuka Al-Quran, karena hampir 85%, ya, isi Al-Quran itu mengajarkan tentang adab, mengajarkan tentang akhlak, baik itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada rumah tangga, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Baik, itu ikhwah rahimahullah, Bapak-bapak yang bisa anak sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.